Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan segala kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai bagian dari hamba-hamba yang bertakwa dan kelak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, pada siang hari ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang sirah sahabat. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita membahas kisah seorang sahabat yang agung yang bernama Tufail bin Amr ad-Dawsi, maka pada siang hari ini kita akan membahas salah satu sahabat yang mulia yang bernama Abdullah bin Huzafah as-Sahmi. Jadi bukan Huzaifah ya, tapi Abdullah Huzafah as-Sahmi radhiyallahu anhu. Hadirin sekalian, tidak ada riwayat yang sahih yang menjelaskan atau riwayat yang detail menjelaskan kapan sahabat ini dilahirkan. Yang ada hanya riwayat yang menjelaskan bahwa sahabat yang mulia ini wafat pada tahun ke-33 Hijriah. Nah, itu saja. Jadi kapan lahirnya tidak ada, dalam beberapa literatur juga tidak saya temukan. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, nama sahabat yang mulia ini adalah Abdullah bin Huzafah as-Sahmi. Dia adalah seorang sahabat yang mulia, merupakan sahabat yang awal-awal masuk ke dalam Islam. Jadi beliau tergolong sebagai as-sabiqun al-awwalun, ya, sahabat atau orang-orang yang pertama bergabung ke dalam Islam. Beliau adalah sahabat yang pernah mengikuti hijrah ke Habasyah, dan kemudian juga sahabat yang pernah mengikuti peristiwa atau perang Badar Al-Kubra, ya, yang terjadi di tahun kedua Hijriah, di saat Rasulullah SAW dan para sahabat sudah hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, hadirin sekalian, cukup menarik kisah sahabat yang mulia ini. Kita awali dengan kisah bahwa satu ketika Rasulullah SAW itu hendak mengutus beberapa sahabatnya untuk menyampaikan surat yang isinya adalah pesan tauhid, yang intinya adalah pesan dakwah untuk disampaikan kepada raja-raja di luar Jazirah Arab ketika itu. Ya, jadi ini tugasnya, ini tugas yang tidak mudah ya. Jadi beberapa sahabat akan diutus oleh Rasulullah SAW ke beberapa negeri, ke beberapa raja, yang itu tentu saja letaknya jauh dari Madinah. Jadi sudah bisa dibayangkan keadaan ketika itu ya. Lokasinya jauh, gurun tandus, padang pasir, ya, dan mereka berangkat sendirian, meninggalkan istri, keluarga, sanak saudara dan sahabat-sahabat yang mulia. Bahkan mobil khusus mereka meninggalkan Rasulullah SAW, ya, karena dari Madinah ke negeri-negeri yang jauh. Nah, dipilihlah oleh Rasulullah SAW 6 orang sahabat yang mulia. Nah, salah satunya adalah Abdullah Huzafah as-Sahmi radhiyallahu anhu. Jadi beliau termasuk sahabat yang terpilih, gitu ya. Nah, ikhwas sekalian, ini kan misi yang sangat berbahaya, ya. Ini misi yang sangat berbahaya, karena di dalam misi ini bukan hanya jauh, bukan hanya sulit, tapi juga apa? Ancamannya adalah dibunuh. Jadi kalau rajanya menolak, tidak mau menerima, kesal gitu kan ya, bisa saja utusan ini kemudian dibunuh, baik itu di depan raja atau mungkin pada saat perjalanan pulang. Jadi ini misi yang sangat berbahaya. Nah, oleh karenanya dalam satu kesempatan Rasulullah SAW kemudian mengumpulkan para sahabatnya, dan beliau kemudian menyampaikan khutbah di hadapan mereka para sahabat. Apa kata Nabi SAW? Amma ba'du fa inni uridu an ab'atha ba'dakum ila mulukil a'ajim fala takhtalifu alayya
kama ikhtalafat Banu Israil ala Isa bin Maryam. Apa kata Nabi? Amma ba'du, sesungguhnya aku akan mengutus sebagian kalian kepada ila mulukil a'ajib, jadi kepada raja-raja yang awam, maksudnya raja-raja di luar Arab, orang ajam. Jadi selain dari orang Arab itu disebut sebagai orang ajam, gitu ya. Jadi aku akan utus kalian kepada raja-raja di luar bangsa Arab, ya, al-a'ajib. Fala takhtalifu alaika ma ikhtalafat Banu Israil, maka janganlah kalian berselisih dalam menjalankan perintahku seperti, gitu ya, Bani Israel yang berselisih dalam menjalankan perintah Isa ibnu Maryam. Maka para sahabat Rasulullah SAW menjawab, ya, sami'na, biasa sami'na wa ata'na, gitu ya. Kami wahai Rasulullah akan melaksanakan untukmu apa yang kau inginkan. Silakan engkau mengutus kami, ya, sesuai dengan apa yang engkau kehendaki. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, dipilihlah 6 orang sahabat, dan salah satu sahabat itu adalah bernama Abdullah Huzaifah As-Sahmi radhiyallahu anhu. Diutuslah oleh Nabi SAW. Kemana sahabat yang mulia ini diutus? Pertama kali, jadi di masa Nabi, Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi ini diutus ke negeri Persia. Ya, kalau sekarang yang antum kenal dengan Iran tuh ya, itu kan berapa ribu kilometer tuh dari Madinah ke Iran. Dia berjalan sendirian, gak ada yang menemani, gak ada yang menemani. Ini misi sulit ini. Jadi kalau hidup ya hidup sendirian, mati ya mati. Siapa yang menemaninya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yakin Allah bersamanya. Allahu ma'i, Allah bersama dengan diriku. Allah membersamai setiap hambanya. Nah, kemudian perjalanan yang jauh, sampailah dia di kota Persia, ya. Dia bertanya kepada orang-orang yang di sekitarnya, ya. Dia cari tahu, cari informasi bahwa dia ingin bertemu dengan raja Persia yang bernama Kisra. Itu bedanya ya. Kalau Romawi itu kaisar, kalau Persia itu Kisra. Ya, kalau bahasa kita raja, kan gitu ya. Kalau bahasa Arab sultan, gitu kan? Ya. Jadi Kisra Persia. Lalu kemudian akhirnya dia bertemu dengan prajurit, disampaikan, kemudian disampaikanlah keinginan itu. Oke, kata rajanya boleh, karena dia bilang, saya bawa surat penting. Saya bawa surat penting. Saya dari Arab, udah kebayangkan jauh ya Arab gitu ya. Sama ada orang datang ke antum bawa surat dari Papua, wah ini jauh banget, ya. Memang orangnya orang Papua gitu ya, hitam kucel gitu kan. Begitu datangnya ketemu antum masih pakai koteka lagi kan. Wah, ini bener-bener Papua nih kan. Ya. Nah, jadi akhirnya apa? Disepakati oleh raja, oke, kita ketemu. Ya. Raja menghias istananya, dipanggillah para pembesar-pembesarnya karena dapat tamu dari jauh. Nah, Abdullah Huzaifah As-Sahmi itu kan orangnya ya namanya sahabat Nabi. Ya, Rasulullah SAW, sahabat-sahabat Nabi itu kan tampilannya sederhana, bersahaja. Jadi Abdullah As-Sahmi ini, Huzaifah As-Sahmi ini berpakaian dengan jubah yang mohon maaf lah ya, mungkin sudah ada beberapa tambalannya gitu kan. Ya, tapi dia orang yang yakin, karena dia membawa misi kebenaran, dia bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menyampaikan perintah Nabi SAW. Dia merasakan kemuliaan, bagaimana Islam telah memuliakan dirinya. Nah, sementara yang dia hadapi ini adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, yang dalam akidah mereka, dalam akidah kita, mereka adalah orang-orang yang hina, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang rendah, gitu ya. Jadi itu. Kemudian pada saat akan bertemu, ditanya, ada apa urusannya? Mau menyampaikan surat dari Nabi kami. Oh, gitu kan? Kemudian kata raja Persianya, sudah, dia tidak mau ngambil langsung. Oh, raja kan, dia suruh bawahannya sekretaris ambil surat itu. Apa kata Abdullah Huzaifah As-Sahmi? Tidak, saya tidak akan menyerahkan kepada utusanmu
saya akan langsung menyerahkan kepadamu, karena ini perintah nabiku. Oh, jadi dia betul-betul sakit tuh. Jadi kata Nabi, sampaikan surat ini kepada Raja Persia, maka dia betul-betul surat itu harus diterima langsung oleh rajanya. Wah, ini keren juga ini ya. Oke lah, nah, udah dipersilahkan, dia terima. Nah kemudian raja menerima surat Nabi alaihissalam, ya. Lalu dia minta salah seorang penasehatnya yang keturunan Arab gitu ya, dari daerah Hirah ya, di Saudi Arabia. Dia minta, karena dia tidak bisa bahasa Arab gitu ya, dia berkomunikasi gitu kan dengan menggunakan penerjemah gitu kan. Dia bilang, tolong bacakan surat ini ya. Dibacalah surat dari Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim, dari Rasulullah Muhammad SAW kepada Kisra, Raja Persia. Intinya pesan itu adalah pesan tauhid, mengajak masuk Islam, mengajak masuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai surat itu dibacakan, apa kata Kisra? Celaka. Berani-beraninya dia ya menyebut namanya duluan ya, karena kan dari Rasulullah Muhammad SAW kepada Kisra, dan menyuruh Kisra untuk memerintahkan masuk ke dalam Islam, mengajak masuk ke dalam Islam kepada agama Allah. Nah sementara bangsa Arab ketika itu secara umum itu kan memang mereka di bawah pengaruh dua imperium besar, Persia dan Romawi. Jadi Kisra merasa ini kan bangsa yang dia tundukkan, kok berani-beraninya nyuruh saya, merintahin saya, ngajak saya masuk ke dalam agamanya. Marah Kisra, surat itu dirobek-robek. Ya sudah, Abdullah Huzafa Sahmi nunggu nasib. Mau diapain nih gue? Kayaknya dibantai nih. Ya enggak, mati-mati deh. Ternyata apa? Disuruh pergi, dia diusir. Pergi kamu. Sudah pergi. Nah entah kenapa Kisra menyadari, karena dia tidak ada diskusi kan. Begitu dia sobek-sobek, dia usir tuh Abdullah Huzafa Sahmi. Akhirnya dia sadar, oh ini belum ada obrolan apa-apa. Ayo panggil-panggil, cari-cari. Cuman pas dicari sudah telat. Abdullah Huzafa Sahmi sudah berkelana dia dengan kudanya, dengan untanya. Akhirnya apa? Berhari-hari dicari dia, nggak ketemu. Dan singkat cerita dia sudah sampai di hadapan Rasulullah SAW. Dan dia adukan, ya Rasulullah, Kisra merobek-robek surat yang kau titipkan kepada untuk diserahkan, untuk diberikan kepadanya. Apa kata Rasulullah SAW? Begitu tahu Kisra merobek-robek suratnya, Nabi SAW mengatakan, Nabi berucap pendek saja, Mazzakallahu mulkahu, semoga Allah merobek-robek kerajaannya. Nah itu hadirin sekalian. Akhirnya singkat cerita, Kisranya menulis surat kepada Bazan ini nama orang, nama seorang gubernur di Yaman ya. Kisra perintahkan, pilih 2 orang terbaik dari kalangan kalian, lalu temui orang di daerah Hijaz, maksudnya di Arab, yang mengaku menjadi nabi. Sampaikan kepadanya, lihat keadaannya, kalau bahasa sekarang lihat profilingnya, amati dia, cermati dia, seperti apa dirinya. Setelah itu apa? Bawa dia kepadaku. Wah, itu karena merasa Raja Persia kan ya enggak? Ya persis lah gayanya Trump hari ini lah ya, sombongnya enggak? Sampai dia bilang MBS Muhammad bin Salman kick my ass, nyium pantat gue, ya kan? Ya gitulah memang. Emang nasib Saudi itu begitu. Selama puluhan terakhir itu memang dikangkangi oleh Amerika Serikat. Makanya kalau antum lihat kiblatnya kaum muslimin, ulamanya kemana ya? Ke Ka'bah, Baitullah. Tapi kiblat pemerintahnya, rezimnya, pangerannya, kiblatnya ke Amerika. Ya, nggak aneh. Itu udah dari dulu. Ya kurang lebih semenjak Raja Faisal dibunuh lah. Nah, agak kesana itu. Nah kita kembali ke sini, gitu ya. Wah, dengan congkaknya datangkan ke sini. Akhirnya Balsan itu mengutus 2 orang-orang pintar lah ya. Orang pintar ini maksudnya bukan dukun ya, tapi orang-orang cerdas dari kalangan kaumnya diutus.
Mereka bertemu, akhirnya singkat cerita ya ikhlas kalian, karena waktu membatasi kita ya. Dia bertemu dengan Rasulullah SAW, mana yang namanya Muhammad, yang aku jadi, ini dia. Ya. Dia ketemu, lalu kemudian ketemu di Madinah ya, sudah stay di Madinah Nabi SAW. Ya. Dia sampaikan kami utusan dari Yaman, ya, diperintahkan oleh gubernur kami. Gubernur mendapatkan perintah dari raja untuk berdialog denganmu. Singkat cerita mereka berdialog sebentar. Dan mereka berniat membawa Rasulullah. Kamu akan kami bawa ke Persia menghadap Kisra. Apa jawab Nabi SAW? Apa jawab Nabi SAW yang membuat mereka takjub? Apakah kalian sudah tahu bahwa Kisra telah terbunuh pagi ini? Tuh bayangkan, belum ada teknologi WA, WhatsApp, belum ada WhatsApp, belum ada Skype, belum ada Zoom, belum ada Google Meet. Enggak? Kita juga akrabnya pas COVID kemarin kan. Kalau di sana udah biasa ngaji pakai Skype di luar negeri ya. Nah, kita baru semenjak COVID. Belum ada. Baru mereka ngomong bahwa aja Jibril udah ngasih info. Kisra sudah mati terbunuh. Yang membunuh siapa? Putra mahkotanya. Syurawaih. Kaget. Wah, tunggu dulu, jangan ngasih info sembarangan nih kata mereka. Sudah. Ya, silakan menghadap ke bosan, laporkan. Ya. Jadi Rasulullah tidak mau berangkat. Sampaikan bahwa Kisra telah terbunuh, mati hari ini. Kaget mereka kan. Ini hadirin sekalian rahimakumullah, ya. Dan Nabi mengatakan kalian tidak akan bertemu lagi. Kalian tidak akan bertemu dengan Kisra setelah hari ini. Karena Allah telah mematikannya. Ya, jadi dia dibunuh oleh anaknya sendiri yang bernama Syirawaih tadi malam. Wah, Nabi tebet-tebet info. Ini Nabi ini, ya. Dia nggak tahu dia ketemu Nabi, utusan Tuhan semesta alam. Akhirnya mereka tatap wajah Nabi dalam-dalam, ada rasa takjub di hati mereka, ya. Dan kemudian dilaporkan kepada Bazan, gubernur Yaman, ya. Silakan begitu ya. Dan katakan kepada Bazan, agama ini, agamaku ini akan menjangkau oleh apa yang dijangkau oleh kekuasaannya Kisra. Dan jika kamu masuk Islam, maka aku akan memberimu apa yang ada di tanganmu dan menjadikanmu raja atas kaummu. Akhirnya kedua utusan itu pergi menghadap Bazan. Ya. Lalu mereka ngomong berdua, kalau yang dikatakan Muhammad benar, ya, berarti dia Nabi. Tapi kalau enggak, kita pertimbangkan ulang. Akhirnya mereka ketemu Bazan. Setelah itu Bazan terima surat dari putra mahkota yang ngebunuh ayahnya, bahwa Kisra sudah saya bunuh. Ente sama penduduk ente harus tunduk pada saya, berbaiat kepada saya. Ya, apa yang terjadi? Ya, Bazan kemudian mendapatkan info dari dua utusannya. Surat yang dia dapatkan dari putra mahkota yang membunuh ayahnya Kisra itu disimpan sama dia. Apa yang terjadi? Bazan langsung bersyahadat masuk Islam. Wah, ini nggak sembarangan nih ya. Kalau bahasa sekarang nggak kaleng-kaleng, ini bener Nabi nih. Wah, masuk Islam. Ya, gitu kan? Nah ini hadirin sekalian, ini kisah Huzaifah As-Sahmi yang pertama. Jadi kisahnya cukup menarik, ya, cukup unik. Dan para ahli sejarah memang lebih banyak mengisahkan kisah beliau pada saat peristiwa di Persia. Yang terakhir nih, karena waktu membatasi kita, saya mau cerita yang kedua, kisah beliau ketika di Romawi. Ya, karena ini, jadi kalau untuk baca tulis cerita tentang sahabat di beberapa kitab, lebih banyak para ulama menceritakan dua kisah ini tentang sahabat yang mulia ini. Tapi ya, itu kisah beliau di Persia. Setelah itu Rasulullah wafat, khalifahnya Abu Bakar wafat, diganti oleh Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah, lagi-lagi Abdullah Huzaifah As-Sahmi diutus lagi. Kali ini menghadap siapa dia? Kaisar Romawi. Kelasnya luar biasa.
Ya, ini utusan ketemu raja-raja, ini raja-raja besar. Diutuslah dia kepada Kaisar Romawi. Singkat cerita, sampai dia di hadapan Kaisar Romawi. Ya, ini peristiwanya kurang lebih di di masa Sayyidina Umar, ya di atas tahun 19 Hijriah lah gitu ya. Emang luar biasa nih akidahnya ini ya. Jadi ternyata singkat cerita, jadi Abdullah Huzafa As-Sahmi ini pertemuannya dengan Kaisar Romawi ya, itu bukan karena dia sebagai utusan, tapi dia ikut perang Qadisiyah bersama dengan pasukan kaum muslimin, lalu kemudian dia tertangkap ya. Nah, tertangkapnya ini kemudian mentakdirkan dia dibawa oleh pasukan Romawi menghadap Kaisar. Jadi dengan beberapa pasukan kaum muslimin yang tertawan. Jadi yang ketangkap bukan dia sendiri, banyak ya. Tapi entah kenapa ya, yang dipilih untuk berdialog dengan Kaisar Romawi, ya maksudnya yang dipilih untuk jadi contoh, itu adalah Abdullah Huzafa As-Sahmi. Kan bisa aja tawanan yang lain ya. Ini banyak tawanan nih. Ya, begitu kan? Tapi raja kan mau ngebunuh. Mau contoh yang mau dia bunuh itu yang diambil Abdullah As-Sahmi. Ya, jadi Allah Maha berkehendak yang kepilih Abdullah Huzafa As-Sahmi. Sini. Nah, ini tawanan dibiarkan lihat Abdullah As-Sahmi. Terjadilah dialog. Ya. Dialognya dicatat dengan baik oleh para ulama sirah. Ya, Raja Romawi ini, Kaisar ini ngelihat Abdullah Huzafa dengan teliti. Lalu dia bilang gini, saya mau menawarkan kepadamu, ya, karena dia ini kan sahabat generasi pertama. Jadi dugaannya kalau dia pindah agama, tunduk dengan apa yang ditawarkan oleh Kaisar, maka yang lain kan bukan tidak mungkin akan berubah. Karena kan dia generasi awalun as-sabiqunal awwalun. Kata rajanya gini, saya mau menawarkan sama ente. Ya, tawarannya mau nggak masuk ke agama Nasrani, kan Romawi Nasrani. Jika kamu berkenan, aku bebaskan dan memberimu kedudukan yang terhormat. Apa kata Abdullah Huzafa? Lebih baik saya mati 1000 kali daripada menuruti ajakan. Wah, gagal nih. Ya, kata rajanya, kata kaisarnya, aneh lihat ente orang pemberani. Ya, kemudian dia lagi diikat tuh padahal dengan tambang ya. Ya gimana? Saya tawarkan lagi. Kalau kamu mau, ya, aku akan membagi kekuasaan untukmu. Gitu kan? Jadi aku akan berbagi kekuasaan kepadamu. Lagi-lagi Abdullah Huzafa As-Sahmi mengatakan, demi Allah wallahi, ya, seandainya kamu menyerahkan seluruh apa yang kamu miliki dan apa yang dimiliki oleh seluruh orang-orang Arab, niscaya saya tidak akan meninggalkan agama Rasulullah Muhammad SAW. Wah, hebat bener akidahnya kan. Ajudan taruh dia di dipalang, di kayu, salib dia, disalib. Ya. Kemudian panah dia jadi persis dekat titik-titik tangannya. Jadi tidak dipanah langsung bagian jantung atau kepalanya, tapi pemanahnya nakut-nakutin ya. Dipanahlah di sekitar tangannya. Jadi nggak kena tangannya tapi di sekitarnya. Bujuk lagi ya. Ya sudah. Gimana? Mau berubah nggak? Dia tetap. Panah lagi di sekitar kakinya. Nggak juga berubah. Wah, ini luar biasa ini akidahnya. Ya, akhirnya apa? Raja sudah mulai habis kesabarannya. Ambil kuali besar, kuali besar, diisi dengan minyak, lalu ditaruh di atas bara api yang panas, tumpukan-tumpukan kayu. Yang tuh bayangkan tungkunya besar,
diambil 2 tawanan kaum muslimin, diceburin ke situ. Ya antum kebayang lah ya, orang digoreng kan, yang dimasukin itu 2 tawanan Islam dari banyak tawanan yang ketangkap selain Abdullah. Maksudnya untuk kebujuk lagi, bu, ya habis ikhwan. Yang tersisa dagingnya goreng kan, kegoreng, wah gitu kan. Nanti tuh 2 orang pasukan kaum muslimin itu, gimana? Masih mau berubah? Enggak juga. Dia malah nangis. Abdullah Huzaifah As-Sahmi nangis. Oh, nangis. Oh, kaget rajanya. Wah, berarti udah mulai takut nih. Udah mulai nangis nih. Udah diajak lagi. Udah. Sekarang kamu udah nangis. Gimana? Kamu pasti takut mau terima tawaran saya kan? Tidak. Saya tidak mau terima tawaran. Loh, kenapa situ nangis? Apa jawabannya? Wallahi, demi Allah, ya, seandainya engkau lemparkan tubuhku di atas bejana ini, apa yang membuat aku menangis? Karena aku berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku memiliki sejumlah nyawa, sejumlah helai-helai yang ada di dalam rambutku, dan aku berharap nyawa itu diceburkan terus sampai habis. Wah, rajanya ini bener-bener nih orang. Udah gak bisa ditaklukkan. Justru dia nangisnya itu berharap sama Allah, ya Rabb, tolong berikan saya nyawa sebanyak jumlah rambut saya, sehingga ketika saya dicemplungin mati, ada yang cemplungin mati sampai habis. Gereng rajanya. Akhirnya nyerah dia. Dia bilang, maukah engkau mencium kepalaku? Kalau kau cium kepalaku, aku bebaskan dirimu dan seluruh tawanan kaum muslimin. Akhirnya apa? Kata Abdullah Huzaifah As-Sahmi, ya, dalam hatinya, wahai musuh Allah, akan kucium kepalamu untuk membebaskan diriku dan membebaskan tawanan kaum muslimin. Dicium kepala rajanya, dibebaskan, dan seluruh tawanan kaum muslimin dibebaskan. Cerita itu sampai kepada Sayyidina Umar. Begitu dia ketemu Abdullah Huzaifah As-Sahmi, dia katakan, akulah yang akan pertama kali mencium kepala Abdullah Huzaifah As-Sahmi, dan aku perintahkan kalian kaum muslimin, setiap kalian untuk mencium kepalanya. Jadi itu kisahnya, sahabat yang mulia ini. Akhirnya Sayyidina Umar cium kepalanya, dan seluruh kaum muslimin diperintahkan untuk mencium kepala Abdullah Huzaifah As-Sahmi. Masya Allah, karena dia telah mencium kepala raja untuk membebaskan dirinya dan seluruh tawanan kaum muslimin. Ini hadirin sekalian ya. Ini memang ceritanya cukup unik, tapi itu ya memang dikisahkan oleh para muarikh, oleh para ahli sirah tentang sahabat yang mulia ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, karena waktu yang membatasi kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan iman, ya, akidah kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kemudian kita mati kelak bertemu dengan Allah Azza wa Jalla di akhirat. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.